Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, jumpa lagi bersama saya, Fitra, yang akan memandu jalannya acara Media Talk pada siang hari yang cerah ini. Sangat cerah ya hari ini ya Bu ya. Nah, topik Media Talk kali ini mengangkat soal waspadai gejala ISPA pada anak dan keluarga. Nantinya dalam topik ini akan dibahas mengenai apa saja sih upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ataupun menangani polusi udara yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Dan kemudian juga edukasi digital soal polusi udara. Nah, narasumber pada Media Talk hari ini ada yang pertama ada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih atau yang biasa disapa Ibu Amur ya Bu ya. Makasih ya. Iya. Kemudian ada juga dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yakni dokter spesialis anak dan juga sebagai ahli respirologi, Dr. Madeline Ramdhani Jasin. Dipanggilnya Dr. Madeline ya Bu? Boleh. Oke, siap. Sehat semua ya Bu ya, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk para wartawan, rekan-rekan wartawan yang sudah menghadiri acara Media Talk pada hari ini. Semangat sekali ya, walaupun tadi panas-panasan di jalan hari ini, terik sekali mungkin. Tapi langitnya cerah Bu gitu, nggak abu-abu gitu. Semoganya polusi udaranya nggak terlalu tinggi ya Bu ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu kawan-kawan semua, kita mau langsung saja mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Kesehatan atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPA, Ibu Amurwani. Dipersilahkan, silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Selamat siang teman-teman semua. Kita ketemu kembali ya di acara yang sama untuk Media Talk pada siang ini. Ini isu yang sangat luar biasa ya yang kita angkat pada siang ini terkait dengan bagaimana mewujudkan ya Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak anak dalam mensikapi situasi yang saat ini tentu teman-teman juga sudah tahu ya kondisi di sekitar kita ini sedang polutannya sangat luar biasa dan kita juga harus melihat bagaimana anak-anak kita bisa memenuhi hak-haknya dalam situasi yang seperti ini. Nah, kita tentu saja tahu bahwa di dalam pemenuhan hak anak, itu anak sebagai sumber daya potensial dalam pembangunan. Dia pasti merupakan bagian yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, supaya mereka bisa tumbuh secara optimal dan mereka bisa nanti kelak seperti harapan kita menjadi anak-anak yang berdaya saing tinggi dan mampu untuk bisa memenuhi harapan kita semua di tahun 45 sebagai sumber daya manusia unggul menuju Indonesia emas. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang penting bagi kita. Bagaimana kalau kita melihat anak sebagai sesuatu yang punya potensi yang harus kita jaga itu, kalau kita lihat di data kita ya teman-teman semuanya bahwa anak-anak yang ada di dalam peta di Indonesia itu ya ada 70,8% itu mereka di usia dewasa dan 29%-nya mereka di usia anak-anak. Nah, usia anak-anak itu usia dari 0 di masa kehamilan sampai umur 18 tahun. Nah, kemudian kita punya 79,4 juta anak Indonesia yang harus kita lindungi, yang harus kita selamatkan supaya mereka menjadi anak-anak yang nantinya menjadi tumpuan dan harapan kita. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita untuk membahas mengapa sih penting kita membicarakan anak dalam
memenuhi hak dia sebagai seorang anak itu seperti apa. Nah, banyak anak yang ada di tempat kita itu dalam satu hari dia tidak terus-menerus di rumah, tetapi dalam satu hari itu bisa digunakan di luar rumah ya, kegiatan di luar rumah. Mungkin setelah di sekolah sampai jam 1 sampai jam 2 siang, dia pasti ingin bermain juga di luar rumah dengan teman-teman peer group mereka. Nah, 8 jam mereka bisa bermain dengan teman-teman sebaya di luar rumah, 8 jam dia bisa bermain di dalam rumah, dan sisanya dia bermain di sekolah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ketika anak-anak menghabiskan waktunya di luar rumah atau setelah dia berada di luar keluarga dia sendiri. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Jadi anak itu tidak boleh juga kita kita beri waktu hanya di dalam rumah saja, juga tidak boleh begitu ya. Karena dia perlu interaksi dengan teman-teman yang lainnya sehingga bisa membuka wawasan dan pandangan dia lebih ke dalam. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, anak itu sudah mempunyai hak-hak yang seperti sudah di dalam konvensi hak anak itu sudah dicantumkan bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perlakuan atau mendapatkan perlakuan dari orang-orang dewasa untuk tumbuh, untuk hidup, untuk berkembang sesuai dengan tingkatan usianya. Kemudian dia juga harus mendapatkan haknya untuk tidak didiskriminasikan, tidak dibeda-bedakan antara oh ini anak perempuan, ini anak laki-laki, ini anak dari keluarga miskin, ini anak keluarga kaya, ini anak dari daerah 3T, ini anak perkotaan, pedesaan. Atau bisa juga dia juga harus diberikan haknya untuk berpartisipasi ya. Seringkali kita lupa orang dewasa karena merasa mempunyai sesuatu yang lebih gitu ya. Anak itu milik saya gitu, padahal kita lupa dia hanya titipan saja. Yang dititipkan kepada kita untuk nanti kita harus rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu maka anak juga perlu kita berikan hak suaranya atau partisipasi dia di dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita harus mengajak anak untuk memberikan sesuatu kepada anak, ya kita harus tanyakan apa dia perlu untuk bermain di luar atau dia tidak perlu. Anak boleh memutuskan tidak atau iya gitu. Kalau dia tidak mau ya nggak boleh dipaksakan. Anak punya pendapat untuk itu. Nah, di samping itu kalau kita lihat teman-teman semua bahwa kondisi sekarang ini banyak sekali yang tanpa kita sadari, lingkungan kita terutama membuat anak tidak nyaman. Kadang-kadang nggak sadar kita bahwa yang kita perbuat itu merugikan anak-anak. Seperti misalkan kalau sekarang ya, kemarin ada uji emisi untuk semua kendaraan bermotor ya. Nah, ini juga menjadi penting karena apa? Anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuk pemenuhan hak kesehatannya. Ini yang seringkali kita lupa. Jadi seolah-olah ya udah anak hidup saja kan begitu. Tetapi kita lupa bahwa di dalam hak hidup dia juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan kesehatannya. Nah, hak kesehatannya seperti apa? Jadi anak harus bisa menentukan mana yang mempengaruhi, memperburuk kesehatan dia atau bahkan dia bisa meningkatkan usia dia untuk lebih panjang lagi. Nah, ini yang harus kita upayakan ya dengan kondisi anak itu tadi. Melindungi anak tadi berarti kita harus bisa menjamin ya dan melindungi anak terhadap hak mereka untuk tadi bisa tumbuh, bisa hidup, berkembang ya dan menyuarakan suara dia di dalam pengambilan keputusan. Sehingga anak bisa benar-benar merasakan bahwa dia itu ada. Jadi bukan lagi sebagai objek tetapi anak juga sebagai subjek yang bisa menentukan apa yang harus dia putuskan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa melihat juga, nah
kalau misalkan dalam situasi yang seperti ini dengan status lingkungan yang semakin kurang baik dengan anak-anak, dengan kalau teman-teman melihat situasi di lingkungan kita kemarin, udara semakin tidak bersahabat ya, sementara cuaca juga belum ada hujan ya. Oleh karena itu bagaimana hak anak untuk mendapatkan perlindungan, terutama untuk mendapatkan udara yang bersih ini. Karena udara bersih itu juga bagian dari status kesehatan yang harus diperoleh oleh anak untuk mendapatkan hak kesehatan tertingginya. Nah, oleh karena itu bagaimana sarana-sarana yang diperlukan supaya anak tetap mendapatkan kualitas yang baik di dalam kehidupannya untuk mendapatkan hak kesehatan itu. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga disampaikan pasal 24 ya di poin 2 itu bahwa ketika anak sakit dia juga harus mendapatkan perawatan. Tetapi jangan sampai sakit ya. Bagaimana kita harus bisa mempreventif, menjaga anak ini supaya tidak sakit. Nah, beberapa waktu yang lalu tidak hanya anak ya, tetapi juga orang-orang dewasa terkena, kalau nanti dokter yang menyampaikan ya, semua banyak batuk pilek, termasuk saya. Tiba-tiba saya nggak pernahnya batuk pilek, tapi tiba-tiba suaranya serak gitu ya, terus nggak pilek tapi batuknya terus-terusan gitu dok. Jadi ini kenapa gitu. Jadi seolah-olah ada rasanya itu gatel banget di tenggorokan. Nah ketika ke poliklinik ternyata alergi. Alergi apa? Ternyata alergi udara. Jadi ini juga yang banyak terjadi di sekolah-sekolah sehingga beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, beberapa sekolah itu dilakukan sekolah dari rumah begitu ya, sekolah daring BDR istilahnya, belajar dari rumah karena untuk menghindari semakin tingginya anak yang sakit pernafasannya pada saat itu. Nah kebijakan sekolahan kemudian meminta supaya anak belajar dari rumah supaya dia tidak terserang penyakit ISPA tadi. Nah oleh karena itu untuk perlindungan anak tidak hanya pemerintah ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga perlu peran keluarga, perlu peran dunia usaha, dalam hal ini juga masyarakat dan media massa. Jadi teman-teman ini peranannya sangat penting sekali di dalam menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ada pembagian pekerjaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi 6 sub ya, 6 sub urusan. Yang pertama terkait dengan kualitas hidup perempuan ya, kemudian perlindungan hak perempuan, kemudian ada kualitas keluarga. Di dalam kualitas keluarga itu terkait di dalamnya bagaimana keluarga yang sehat itu akan juga melahirkan anak-anak yang sehat juga. Kemudian juga sistem data yang berbasis pada gender dan anak, jadi data yang terpilah gitu ya, terpilah gender dan anak, dan juga terkait dengan perlindungan anak, kemudian juga perlindungan khusus anak. Ini menjadi concern di dalam pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah terkait dengan apa yang harus diperoleh oleh anak di dalam hak-haknya itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat isu pada saat ini dengan tingginya kasus penyakit pernafasan pada anak-anak karena kondisi kualitas udara yang kurang bagus, kita bisa melihat beberapa kasus tidak hanya di lingkungan kita di Jakarta, ternyata di beberapa daerah ya, kemarin di pesisir barat itu tercatat ada 2.633 kasus anak yang terkena penyakit ISPA. Kemudian di tempat lain juga begitu ya, ada di beberapa tempat di Palembang, kemudian ada juga di Kalimantan Selatan ya. Nah ini menjadi
isu yang mestinya menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas udara supaya menjadi lebih bagus ya. Tentu kita juga bisa mengajak satuan pendidikan dengan satuan pendidikan ramah anak itu, karena di satuan pendidikan ramah anak itu kita harus mengajak sekolahan bagaimana mengajak hidup sehat, dalam arti bahwa anak juga harus diajak menjaga lingkungan, mensikapi lingkungan dalam kondisi yang situasi yang kemarau saat ini, kemudian polusi yang semakin meningkat. Bagaimana anak-anak ini dibiasakan untuk memilah sampah ya, misalkan kalau sampahnya sampah organik ya jangan dibakar begitu ya, sampah-sampah itu jangan dibakar. Kita punya kebiasaan kadang-kadang ya, kalau sore hari membakar sampah begitu. Nah ini semakin pertama memperburuk kualitas udara. Yang kedua juga kita tidak ingin memicu timbulnya kebakaran di sekitar wilayah kita. Jadi ini yang kita harapkan melalui sekolah ramah anak tadi ya, guru bisa mengajak anak-anak untuk berperilaku hidup lebih sehat. Nah, kemudian selain di sekolah kita juga mengajak ada forum anak. Forum anak ini yang kita minta untuk mengkampanyekan bahwa bagaimana hidup sehat, bagaimana mengajak anak-anak yang lain kalau misalkan terjadi sesuatu, kalau anak-anak bisa diajak misalkan dalam sehari kita tidak usah naik mobil, tidak usah naik kendaraan bermotor, bagaimana kalau kita berjalan kaki atau naik sepeda begitu ya. Ini dalam satu hari saja setidaknya akan menjadikan kualitas udara mungkin lebih baik ya, tidak langsung menjadi baik begitu rupa ya, tetapi setidak-setidaknya itu proses untuk peningkatan kualitas udara itu menjadi akan lebih baik lagi. Nah, teman-teman kalau kita lihat juga bahwa di samping ada forum anak, kita juga bisa melihat bahwa di lingkungan keluarga kita juga punya puspaga ya, pusat pelatihan keluarga. Disinilah peran dari satuan yang terkecil, ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, itu bisa mengajak selain ibu-ibunya juga melibatkan anak-anak. Bagaimana anak-anak diajak untuk menjaga kebersihan, terutama menjaga kesehatan udara dalam situasi yang semakin kondisinya tidak baik ya, dalam kondisi udara yang tidak baik ini anak-anak sementara diajak untuk bermain di dalam rumah dulu. Jadi mengurangi bermain di luar rumah, tetapi tentu saja orang tua harus memberikan fasilitas. Nah, fasilitasnya seperti apa? Ya biarlah kalau yang umur misalkan 1 sampai 5 tahun bermain tepung di rumah, ya nanti tepung bisa beli lagi. Tapi kalau paru-paru bocor kan susah ya dok, belinya lebih mahal lagi. Jadi biar saja beli tepung yang murah, berantakan di rumah nggak apa-apa, asal paru-parunya nggak bocor kan gitu ya dok. Nah ini juga yang harus dilakukan oleh keluarga, memberi alternatif permainan supaya anak tidak dulu bermain di luar rumah. Sementara untuk menjaga supaya udara kualitasnya baik dulu ya, bersama dengan masyarakat yang lain. Kemarin di minggu lalu kebetulan saya ikut Car Free Day di sini HI ya Bu ya? Di HI, jadi kita bermain sepeda Mbak, jadi rame-rame dan luar biasa, pejalan kaki, pelari juga banyak sekali. Itu luar biasa. Nah kalau itu digiatkan terus-menerus tidak hanya di sentral kota tetapi juga di daerah-daerah ya, di desa-desa, karena sekarang kan desa juga angkutan transportasinya bermotor juga. Betul. Jadi orang sudah berkurang melakukan aktivitas dengan gerak tubuh. Ya. Dan Indonesia adalah negara yang keempat
paling kurang geraknya. Jadi kalau Mager ya Bu ya? mager. Jadi Ada penelitiannya memang. saya jadi saya bukan gaya-gayaan pakai jam yang bisa mengukur berapa langkah kita sudah jalan kaki. Jadi target kita anak-anak itu saya ajak juga kalau di rumah kita ajak anak-anak itu sehari minimal 10.000 langkah. 10.000. Jadi 10.000 langkah itu untuk bergerak ya kalau di dalam rumah bisa macam-macam geraknya. Jadi ya kalau tidak bisa jalan-jalan ya ngepel ya bisa bolak-balik ke dapur gitu ya Bu. ke dapur. Jadi Sampai 10 itu yang harus dilakukan. Nah, itu juga bermain di rumah itu bisa bergerak banyak ya dengan ya banyaklah, tidak hanya harus bermain dalam arti fisik yang apa ya, fisik yang terlalu berat, tidak, tetapi menyapu, kemudian meskipun itu tidak dikategorikan olahraga, paling enggak kita bergerak. Betul. Ya, mengajak anak-anak ikut berpartisipasi di dalam membersihkan rumah dan sekitarnya di lingkungan kita. Tadi udah sebutin ya Bu ya, Iya. dari hak-hak anak untuk bisa bermain gak cuma di rumah tapi juga di luar harus diberikan kesempatan juga gitu ya. Betul. Kemudian dari pemerintah sendiri upaya-upayanya apa aja nih Bu yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi tadi polusi udara gitu ya, terutama di PPA. Jadi di PPA kemarin kami sedang menyiapkan bahan untuk kampanye, sosialisasi melalui medsos kita. Jadi mengajak anak-anak bagaimana supaya kita melindungi diri. Kalau keluar ya setidaknya bawa masker dulu, meskipun sudah tidak ada COVID, tetapi dengan bermasker paling tidak kita bisa memfilter udara yang tidak bagus, jangan sampai semuanya keserap gitu ya. Kalau sudah di dalam rumah ya dibuka nggak apa-apa. Nah, tetapi kita kurangi dulu aktivitas kita ya, aktivitas yang di luar rumah itu kita kurangi dengan memperbanyak aktivitas di dalam rumah dulu. Nah, tentu ini juga yang kita arahkan kepada anak-anak dan orang-orang tua agar membuat aktivitas-aktivitas yang menguntungkan atau memberi profit. Misalkan kita kumpulkan sampah kemudian kita membuat ekoenzim. Ya, jadi sampah-sampah daun, sampah-sampah kulit-kulit buah, sayur-sayur potong yang enggak kepake kita kumpulkan kemudian dibuat ekoenzim misalkan. Nah, ini setidaknya bisa mengurangi sampah di lingkungan kita. Kenapa kita tidak bergerak dari unit terkecil kita yang bisa kita lakukan sendiri ya. Nanti kalau kita sudah bisa akan mengajak ke teman-teman yang lain. Nah, ini yang kita dorong kepada anak-anak, bagaimana kita mengajak ke teman yang lain sebagai anak pelapor dan pelopor itu. Jadi yang barang bekas yang tidak bisa didaur ulang ya kita manfaatkan misalkan untuk kerajinan-kerajinan yang lain. Jadi mungkin itu Mbak ya. Betul iya. Selain kan juga anak-anak, orang tuanya juga kayaknya harus ini juga ya Bu, jaga diri karena kan mereka yang sering aktivitas di luar gitu seperti ayahnya yang berangkat kerja terus pulang harus kebiasaan kayak dulu COVID juga harus dilakukan lagi gitu ya. Betul, mandi iya. bersih-bersih gitu kan. Betul, supaya iya. anaknya juga nggak kena gitu kan. Iya. Jadi setidaknya kalau di dalam rumah bagaimana memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, dengan pola hidup yang sehat, dengan pemenuhan gizi yang baik, karena dengan gizi yang baik itu setidaknya ya kita bisa membentengi dari kerentanan anak-anak terkena penyakit. Jadi nanti dokter yang akan lebih banyak ya menyampaikan tentang ISPA-nya sendiri ya Dok. Ini ahlinya sudah ada. Jadi bagaimana nanti kita saling bergandeng tangan ya Dok ya, tentu berkolaborasi dalam pencegahan situasi yang belum membaik, misalkan anak-anak harus diaktivitaskan seperti apa. Nah, ini yang mesti mendapat dukungan dari keluarga, dari masyarakat, dan tentu saja peran dari ikatan dokter itu menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak sendiri ya. Karena kan anak sekarang bukan di zaman saya dulu ya. Anak sekarang ini lebih
lebih kreatif, lebih cerdas gitu ya, anak cerdas, lebih kreatif dan lebih inovatif. Ini yang mesti kita dorong untuk terus supaya mereka mampu berdaya kreasi tinggi dan mampu untuk membuat inovasi-inovasi di dalam menjadi pelopor dan pelapor tadi. Jadi mengajak teman-temannya untuk menjadi agen-agen perubahan. Jadi itu. Betul, mantap sekali. Jadi tadi itu ya Bu ya, memang harus dilakukan. Makanya tadi akhirnya dilakukannya kampanye melewat media sosial oleh Kemen PPA sendiri gitu. Nah sebelum ada pertanyaan lagi mungkin kita akan lanjut ke sesi paparan berikutnya begitu ya, ke Ibu Dr. Madeline sebagai dokter spesialis anak dan juga ahli respirologi. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, Mbak Mas semuanya. Perkenalkan saya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya berterima kasih sekali kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena saya sudah diajak berpartisipasi untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk membicarakan, saya ingin berbagi. Mungkin nanti kita bisa diskusi sama-sama mengenai mewaspadai gejala ISPA pada anak. Jadi utamanya adalah karena pada anak, jadi yang diajak saya sebagai dokter spesialis anak. Jadi saya di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau kami punya bagian-bagian Ibu Bapak. Saya sebagai utamanya saya di bagian pernapasan, jadi diajak ke sini. Silahkan lanjut. Boleh silakan lanjut. Nah, kenapa akhirnya kita membahas ISPA nih sekarang? ISPA itu apa juga nanti kita bahas. Karena di media sekarang ini mungkin dari media yang Bapak dan Ibu tulis, mungkin Bapak dan Ibu atau Mbak Mas yang nulis, semuanya beritanya mirip-mirip. Kasus ISPA-nya meningkat. Kenapa? Kadar polusi udaranya tinggi katanya gitu. Kita bisa lihat memang sih katanya setelah kita PPKM kemarin terus kita masuk lagi yang bus semuanya pada kerja semua. Udaranya kayaknya lebih abu-abu aja begitu ya. Ngelihatnya langitnya udah gak biru-biru amat begitu. Bisa dilihat di banyak foto-foto yang tersebar di sosial media dan di media-media yang lain. Kemudian gak cuma di Jakarta aja, di Palembang juga begitu, di kota-kota lain juga begitu. Apa sih yang terjadi? Kalau gitu kita perlu mengenal ISPA. Silahkan lanjut. Nah sebelum itu kita sama-sama sepaham dulu yuk. Apa sih ISPA? Nah kita sering banget ngomong ISPA, tapi coba kita sama-sama nih, gak apa-apa nanti dulu aja. ISPA itu adalah infeksi, I-nya infeksi. S-nya saluran, P-nya silakan lanjut, pernafasan, nah tunggu ditahan. A-nya nih, ini yang sering salah nih. A-nya kira-kira apa ya Mbak Mas, Bapak Ibu? Akut, akut ya, bukan atas. Bukan bawah, ya jelas enggak lah ya, B gitu ya. Nah lanjut silakan, jadi infeksi saluran pernafasan akut. Kadang-kadang suka ada yang bilang atas, tapi enggak juga sih. Karena saluran nafas itu ada saluran nafas atas, ada saluran nafas bawah. Seluruh saluran itu bisa mengalami infeksi, bisa mengalami peradangan disebabkan oleh infeksi. Silakan lanjut. Infeksi itu artinya apa sih? Adanya patogen. Paling banyak sih virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menyebabkan peradangan, kemudian menyebabkan sakit. Artinya sakit apa? Ada gejalanya apa? Batuk, pilek, demam misalnya. Infeksi pada saluran pernafasan, jadi pada saluran pernafasan itu dari hidung sampai saluran nafas bawah sampai paru-paru. Akut artinya terjadi kurang dari 14 hari. Biasanya 7 hari sudah ada yang mengalami perbaikan, tapi kalau kita bilang akut, jadi dia sudah mengalami perbaikan atau sembuh dalam 14 hari. Maksudnya apa? Kalau udah lebih dari itu kita nggak ngomongin sesuatu yang akut lagi. Kita ngomongin sesuatu yang kronik, yang lama, yang sebabnya kita mesti cari lagi. Mungkin bukan virus atau bakteri yang umum, atau mungkin ada penyebab lain. Nah jadi ISPA itu maksudnya adalah ada nih peradangan pada saluran nafas. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, yang paling banyak itu virus atau bakteri yang sifatnya akut kurang dari 14 hari. Jadi
kurang dari 14 hari sudah mengalami perbaikan atau sembuh. Silakan lanjut. Nah, kalau kita ngomong saluran pernafasan, kita bisa lihat dari hidung sampai saluran yang paling bawah-bawah itu adalah saluran pernafasan yang berakhir di paru-paru atau parenkim paru yang bulat-bulat kayak buah anggur itu di bawah. Nah, silakan lanjut. Kalau saluran pernafasan mengalami infeksi, ada bakteri, ada virus. Nah, ini adalah diagnosis yang ditulis oleh rekan-rekan medis kita, dokter, perawat atau bidan dan lain-lain. Bisa sinusitis, bisa rinitis, faringitis, laringitis, bronkiolitis, pneumonia yang lagi banyak banget diomongin juga. Nah, ini adalah penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang bisa terjadi apabila terjadi ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, dikatakan dari penelitian ternyata pada anak yang usianya kurang dari 5 tahun, balita nih kita ngomong, bisa mengalami episode ISPA 7-9 kali per tahun. Nah, dan itu bisa lebih sering ternyata kalau di daerah perkotaan. Kenapa? Mungkin udaranya, polusinya, atau sebab-sebab lainnya dibanding di pedesaan. Dikatakan demikian, ada penelitiannya. Silakan lanjut. Nah, gimana sih seseorang bisa terkena ISPA? Kita bisa lihat dari gambar berikut ini yang mungkin moga-moga jelas dilihat oleh sama Mbak dan Mas semua yang ada di sini. Kalau misalnya ada seseorang yang sakit dan sakitnya dia infeksi, kalau sakitnya alergi sih nggak nular ya. Alergi itu nggak nular, alergi itu nurun. Tapi kalau sakitnya infeksi berarti dia ada kuman di sana, ada virus di sana. Terus misalnya dia batuk-batuk nih, gitu kan. Batuk-batuk, Mbak sama Masnya deket nih. Ada anak-anak yang deket nih di sini. Dihiruplah, akhirnya masuk ke saluran nafas. Pada orang-orang yang usianya lebih matang, kita misalnya nih, kita lebih kuat daya tahan tubuhnya, kita lebih nggak gampang kena sakit. Tapi pada anak-anak, terutama pada anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun, daya tahan tubuhnya belum sekuat kita. Makanya dia akan lebih gampang sakit kalau ada kuman, virus masuk, lebih mudah menyebabkan peradangan, akhirnya menyebabkan sakit, akhirnya menimbulkan gejala. Ternyata nggak cuman yang dihirup, ada juga penularan secara fomites namanya. Jadi maksudnya misalnya nih saya misalnya ada yang batuk nih, jangan saya ya, ada yang sakit batuk-batuk, gitu, berusaha menutup dengan tangan gitu. Kan yang diajarin sekarang kalau misalnya ada tisu, pakai tisu, sapu tangan, kalau nggak kan kayak gini gitu ya. Terus dia niatnya sih baik niatnya, pakai tangan nih, udah gitu dia lupa cuci tangan. Terus dia megang permukaan barang, atau salaman sama si Mbak, Mbak apa kabar gitu. Virus yang di sini, kuman yang di sini, pindah deh, transfer deh. Terus si Mbak atau si anak atau si Mas, dia megang saluran pernafasannya, akhirnya masuk. Transmisi yang itu juga ada. Nah, itu adalah cara-cara virus ini, virus itu, bakteri ini, bakteri itu yang dapat masuk ke sistem pernafasan, kemudian menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Silahkan lanjut. Nah, penyebabnya apa aja? Nah, segembreng deh itu banyak. Ada virus, ada bakteri, bahkan pada anak-anak atau pada orang-orang yang dia daya tahan tubuhnya tidak baik atau imunocompromised kita bilangnya, jamur juga bisa. Tapi paling banyak virus sebetulnya, rhinovirus, coronavirus, influenza. Ini sambil cerita-cerita ya. Jadi kami di spesialis di dokter-dokter anak sekarang nih ya, kalau kita ngerawat anak itu kita banyak banget dapat pasien yang ketemu kuman virus influenzanya. Banyak banget. Jadi kan biasanya dirawat tuh kenapa sih? Demam anaknya tinggi banget, nggak mau makan jadinya dehidrasi kayak dirawat. Terus makin kesini kalau di kalangan medis kami makin bisa nih, makin bisa untuk memeriksa virus apa sih, kuman apa sih yang menyebabkan ini. Fasilitasnya ada dan lebih aksesnya lebih mudah, walaupun harganya masih lebih di level yang tinggi. Jadi itu mungkin pekerjaan buat ke depan untuk sama-sama kita menekan biaya-biaya itu untuk masyarakat kita juga. Ketemu virus-virus influenza, para-influenza banyak banget. Covid gimana? Udah jarang emang. Tapi para-influenza itu banyak sekali. Nah, bahkan ada seorang ibu yang bilang, Dok, ya ampun ini anak saya ya di sekolah sekelas 30, itu setengahnya pada sakit semuanya. Mudah sekali transmisi pada anak
Ya, apabila satu kelas begitu, yang deket-deketan, mungkin udaranya pakai AC, sirkulasinya cuman di situ-situ aja. Nggak, masker kita kan udah jarang pakai masker. Mungkin batuk pilek juga, apalagi anak ya, susah kali dibilangin pakai masker. Dia lagi meler-meler gitu, basah maskernya dilepas, akhirnya mudah sekali terjadi transmisi. Jadi emang lagi banyak-banyaknya nih sekarang kasusnya. Nggak heran kalau Mbak dan Mas semua, Bapak dan Ibu semua memberitakan bahwa ISPA-nya emang makin tinggi. Emang benar, itu makin tinggi. Nah, kita bisa lihat ada kuman-kuman lain, pneumonia dan lain-lain. Nah, silakan lanjut ya di situ dulu. Nah, maksudnya adalah kuman-kuman itu kita lihat ya. Di sekolah seramai itu, daycare seramai itu. Dua tempat itu merupakan dua tempat yang memang kalau misalnya sering banget deh kita dapat, dia di rumah baik-baik aja waktu pandemi dok, waktu PPKM segala macam. Pas masuk sekolah, aduh batuk pilek terus gitu. Iya memang mungkin karena transmisinya mudah di situ terjadi. Mungkin sirkulasi udara tidak baik, anak-anak di sana batuk pilek nggak pakai masker, yang batuk pilek juga masuk dan lain-lain. Silakan lanjut, makanya makin dikuatkan lagi. Kalau misalnya sakit, ya udah nggak usah masuk, istirahat atau yang sakit pakai masker dan cuci tangan. Ternyata cuci tangan tuh penting loh untuk mencegah kalau misalnya masuknya kuman secara transmisi yang fomites tadi. Silakan lanjut. Nah ini ingin menunjukkan bahwa kalau di bawah itu ada bulan-bulannya, tapi ini sebenarnya tahunnya nggak lama, cuman dari 2019 sampai 2021 kurang lebih ya. Dia pengen bilang bahwa dari sini tuh dia pengen bilang yang paling tinggi itu kita bisa lihat dia kan naik turun ya. Makanya kan ada seasonal influenza, ada musim-musim influenza, musim-musim virus. Dia tuh tinggi biasanya tuh kayaknya April Juli itu tinggi, kemudian September Oktober itu dia naik kayak gitu-gitu. Dia ingin bilang begitu. Dan kita bisa lihat yang paling banyak itu ternyata memang rhinovirus, influenza dan lain-lain dia banyak. Jadi fluktuatif, ada periode dia turun kemudian di periode dia naik. Silahkan lanjut. Nah gejalanya apa aja? Sekarang kita sudah mengenal ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Gejalanya apa aja? Batuk-batuk karena dia kena saluran pernafasan, batuk-batuk, meler, ingusan anaknya, demam. Dan pada kondisi yang berat, pada infeksi yang mengenai paru-paru, dia bisa menyebabkan sesak, yaitu yang disebut sebagai pneumonia. Kemudian kami di tenaga medis, dokter, perawat, bidan dan lain-lain, kita bisa lihat kalau misalnya dia kena tonsil atau yang sering disebut amandelnya merah kayak gitu. Atau hidungnya juga kemerahan di bagian dalamnya. Dan kalau dia misalnya sesak, kita bisa lihat yang di gambar sebelah itu ingin menunjukkan bahwa pada saat menarik nafas ada tarikan dinding dada, ada cekungan dinding dada. Itu sebetulnya ingin menunjukkan ada sesak ini anak. Silahkan lanjut. Nah faktor resiko ISPA itu apa aja sih? Ini data dari kepustakaan, dari WHO, dari Global Burden of Disease. Ternyata kita bisa lihat ya, yang utama itu polusi udara. Ini pada anak, gizi yang nggak baik, merokok merupakan faktor risiko pneumonia. Pneumonia itu adalah ISPA yang paling berat, radang paru adalah ISPA yang paling berat. Kita bisa lihat bahwa polusi udara itu bisa di rumah tangga, household pollution, kemudian kita bisa lihat di outdoor, kemudian smoking itu termasuk polusi udara dan lain-lain. Kita bisa lihat berat badan anak yang nggak bagus atau child wasting, kemudian smoking dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa itu adalah kondisi-kondisi yang diidentifikasi dari berbagai penelitian menyebabkan faktor resiko untuk pneumonia itu adalah ISPA yang paling berat dan mungkin kita bisa lihat itu juga merupakan faktor resiko ISPA pada umumnya. Silakan lanjut. Nah, akhirnya memang polusi ini penting banget ya kita bahas, kita aware. Tadi Ibu bilang bahwa polusi itu bukan masalah baru, emang bener sih. Dari dulu kita udah polusi kok. Maksudnya bukan sekarang aja kita polusi. Tapi kita baru ngerasain indahnya udara yang kalau misalnya nggak banyak polusi itu pas PPKM kemarin. Pas pandemi kemarin. Kita bisa merasakan ternyata kita bisa juga loh punya udara yang bersih, yang enak. Nah ternyata sekarang kita balik lagi, nah itu mungkin perlu peran dari semua orang yang ada di sini, di Indonesia juga bagaimana. Karena memang dampak kesehatannya banyak sekali. Silakan lanjut. Nah tadi faktor resikonya juga salah satunya adalah vaksinasi yang tidak lengkap. Nah kenapa vaksinasi yang tidak lengkap bisa menyebabkan ISPA? Tadi kita bisa lihat ya, ISPA influenza salah satu paling banyak. Ada vaksinasinya enggak? Ada vaksinasi influenza pada anak kita mulai sejak usia 6 bulan. Bahkan sampai sekarang nih Mbak dan Mas masih ada yang vaksinasi influenza enggak setiap tahun?
Enggak ada ya. Nah, sebenarnya kita tetap harus diberikan vaksinasi influenza setiap tahun. Tadi apalagi kumannya lagi? Misalnya tadi ada salah satu kuman namanya Streptococcus pneumonia. Ada vaksinasinya pada anak dan baru masuk tahun ini di puskesmas. Kalau dulu belum, maksudnya masih di pelayanan-pelayanan yang pribadi atau swasta, sekarang sudah masuk di puskesmas. Contoh lainnya Haemophilus influenza, vaksinasinya juga ada. Nah, jadi cakupan vaksinasi yang baik itu bisa membantu untuk mencegah kalau kumannya masuk, kita sudah ada daya tahan tubuh sehingga bisa membasmi itu kuman, itu virus, itu bakteri, sehingga tidak menimbulkan gejala yang berat. Pun kalau sakit tidak menimbulkan gejala yang berat. Kalau bagus-bagus lagi ya nggak sakit. Silakan lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang polusi ini lagi happening banget nih dibahas. Silakan lanjut. Nah, dan itu meningkatkan ISPA termasuk pneumonia atau bronkiolitis itu adalah salah dua dari bagian-bagian ISPA yang kita lihat tadi. Silahkan lanjut. Nah, saya mesti nanya nih apakah ISPA itu berbahaya? Iya betul, ISPA itu berbahaya. Tadi ingat ya, ISPA itu ada yang cuman hidungnya aja yang kena, namanya rinitis. Atau tenggorokannya aja yang sakit, namanya tonsilitis faringitis. Tetapi pada saat dia kena paru-paru, atau saluran nafas bawah ya di paru-paru, di parenkim paru yang namanya alveolus yang tadi kayak buah anggur itu adalah kondisi yang berbahaya pada anak. Kenapa? Silahkan lanjut. Karena pneumonia atau radang paru-paru atau ISPA yang paling berat yang saya bilang tadi itu merupakan pembunuh balita utama. 2 balita meninggal setiap menitnya karena pneumonia. Setiap kita ngomong di sini, di dunia setiap menitnya ada 2 balita meninggal karena pneumonia. Sedih ya, sedih banget. Bayangkan kalau misalnya jangan sampai amit-amit seseorang yang kita kenal dan kita sayangi. Ya kita pasti sedih sekali, apalagi kalau misalnya sama warga Indonesia, walaupun kita nggak kenal itu adalah saudara sebangsa kita. Silakan lanjut. Di mana-mana juga bilang begitu, ini saya ambil dari salah satu media, mungkin media Bapak, Mbak dan Mas juga. Pneumonia adalah salah satu penyebab kematian tertinggi bayi dan balita di Indonesia. Silahkan lanjut. Nah ini juga ingin menyatakan demikian, angka kematiannya tinggi belum turun, silahkan lanjut. Dan ini sebetulnya pesan sponsor supaya disebarkan juga nih buat semuanya, buat ibu-ibu, bapak-bapak dan keluarga. Yang paling berat adalah ISPA paling berat adalah pneumonia dan cara mengenalinya adalah batuk, nafas cepat dan nafas sesak. Boleh tolong dilanjut? Itu kayaknya videonya mestinya bisa jalan. Nah, batuk udah tahu dong. Nafas cepat dihitung 1 menit, nafasnya lebih dari angka-angka itu sesuai usia. Nafas sesak apabila pada saat menarik nafas, Mbak Mas bisa lihat ada tarikan dinding dada. Kita bisa lihat anak ini saya ambil dari YouTube, saat menarik nafas, iya betul Mbak, ada tarikan dinding dada. Itu adalah salah satu tanda nafas sesak. Kalau ada kayak gitu gimana? Bawa ke rumah sakit. Tolong dievaluasi yang baik. Jika betul pneumonia, pakai oksigen, kasih antibiotik. Silahkan lanjut. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali, tim medis sudah bisa mengenali, dokter perawat bidan sudah pada tahu apa yang harus dilakukan sebagai terapi. Pertama adalah cairan dan nutrisi yang cukup. Kemudian obat-obatan simptomatik, misalnya kalau panas dikasih penurun panas, batuk dikasih obat batuk, pilek dikasih obat pilek, dan diberikan antibiotik atau antivirus jika dibutuhkan. Karena tidak semuanya akhirnya membutuhkan antibiotik dan antivirus. Itu adalah tim medis yang menentukan mana sih yang butuh supaya tidak over treatment juga yang dapat membahayakan juga. Silahkan lanjut. Nah, bagaimana mengatasi ISPA pneumonia pada anak? Dari WHO sebetulnya ada semacam blueprintnya. Untuk mengatasi sebagai suatu sistem, kita perlu mencegah, melindungi, kemudian mendiagnosis dan tata laksana yang baik. Dan semua ini sudah ada porsi-porsinya. Misalnya kalau mendiagnosis dan tata laksana itu porsinya tenaga medis. Tapi untuk mencegah dan melindungi itu adalah porsi semuanya. Porsi Mbak dan Mas untuk membantu menyebarkan informasi, meningkatkan kewaspadaan semuanya untuk mencegah dan melindungi ini. Mencegah itu maksudnya gimana? Vaksinasi yang lengkap, kemudian meningkatkan ke awareness kita, kewaspadaan kita semua,
untuk akses kepada air dan sanitasi itu harus bagus loh. Jadi orang-orang stakeholders yang punya kekuasaan saat ini, yang bisa mengatur, membuat regulasi, punya pemahaman bahwa ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan anak, termasuk orang-orang juga. Jadi nggak cuma anak aja. Akses pada air dan sanitasi. Kemudian mengurangi polusi udara. Kalau saya bisa apa sih sendiri? Tapi kalau misalnya semuanya dikoordinasi dengan baik, kalau misalnya semuanya dari sel terkecil, dari keluarga melakukan upaya yang bersamaan dan sinergis, tentu ada efek yang akan menghasilkan yang baik. Kemudian mencari faktor resiko dan menanganinya. Kemudian melindungi dari keluarga, memberikan nutrisi yang cukup, ASI eksklusif. Dan kalau misalnya dari medis ya tentu mendeteksi yang benar, mengobatin yang benar. Nah itu, silahkan lanjut. Nah, vaksinasi ini adalah jadwal vaksinasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru. Di sini dimasukkan beberapa vaksinasi baru, tetapi nggak banyak jauh berbeda. Intinya adalah kalau untuk masalah pneumonia, ISPA atau peradangan saluran nafas, influenza penting, pneumokokus penting, HIV penting, kemudian campak penting. Nah, jadi intinya adalah semua vaksinasi itu penting, jika bisa diberikan semuanya. Nah, silahkan lanjut. Nah, kalau begitu ini adalah slide terakhir saya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga? Kita paham sekali bahwa di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang sama-sama homogen kondisinya. Bahkan di Jakarta aja nggak ada yang sama-sama homogen kondisinya. Ada yang bisa ini, ada yang nggak bisa. Ada yang mesti begini, ada yang nggak bisa gitu. Jadi kita paham sekali, tapi kalau bisa dilakukan semua yang baik-baik untuk menjaga kesehatan, semoga bisa dilakukan. Kemudian tentu ada peran dari tanggung jawab dari stakeholders, termasuk pemerintah misalnya untuk membantu. Intinya adalah kita harus memahami ISPA bisa kena siapa aja. Namun pada anak, terutama balita sering. Kenapa? Daya tahan tubuhnya belum baik, kemudian masa vaksinasi yang belum, mungkin lagi ngejar vaksinasi dan lain-lain. Peran keluarga adalah dalam tahap mencegah dan melindungi. Tenaga medis, kami mendiagnosis dan menata laksana. Kemudian stakeholders termasuk pemerintah memastikan akses hygiene, mengurangi faktor resiko dalam tingkat regulasi nasional, memastikan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu adalah sebagian-sebagian yang dapat dilakukan. Tetapi semuanya tetap terus harus bergandeng tangan. Maksudnya ini kan tugas lo nih, ya bukan tugas gue, ya nggak gitu juga kali. Semuanya kan juga harus sama-sama bekerja sama dan bergandeng tangan. Dan dalam keluarga tentu cegah dengan mengurangi polusi di dalam rumah. Kalau luar rumah agak susah ya, masa orang suruh berhenti pakai mobil sah juga. Bisa sih kalau dibuat aturan nasionalnya. Lengkapi vaksinasi, beri nutrisi yang cukup, dan kenali gejala, segera kontrol bila ada gejala-gejala yang membahayakan tadi, dan bersama-sama meningkatkan kewaspadaan di lingkungan keluarga. Itu adalah slide terakhir saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk paparannya. Udah cukup ya, kayaknya 2 SKS udah terpenuhi gitu ya. Tadi saya penasaran dengan yang dokter bilang banyak sekali kasus anak-anak yang masuk rumah sakit karena tadi ISPA dan juga ini karena virus influenza gitu dok ya. Nah sebenarnya ada berapa banyak sih dok melihat sekarang kan trennya sudah mulai menurun lagi atau sudah malah meningkat gitu? Kalau sekarang kita sih masih lihat meningkat ya. Aduh, jadi mungkin ibu juga melihat deh. Itu tuh tempat, saya kan kerja juga di rumah sakit ya gitu. Itu tuh kemarin IGD itu penuh dengan anak-anak demam, batuk, pilek. Sampai waiting list. Dan ternyata kalau kita ngobrol-ngobrol sama komunitas medis gitu, ini gimana sih, tempat kamu juga gak sih? Iya, gitu juga. Demam, batuk, pilek. Beberapa saat yang lalu bahkan ada satu keluarga masuk rumah sakit gara-gara virus influenza. Pertama anaknya sakit, abis itu kakaknya sakit, jadi si adik sakit, si kakak sakit, ibunya kena. Udah gitu akhirnya udah deh dok, kita masuk rumah sakit semuanya aja deh dok ya, di rumah juga gak ada yang ngejaga, dibilang kayak gitu ya. Kebetulan mereka bisa gitu. Jadi
memang banyak banget kasusnya. Itu loh Mbak yang aku bilang. Coba deh nanti kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu Mbak Mas di sini yang anaknya masih sekolah-sekolahan SD gitu ya. Itu TK gitu ya. Di sekolah ini 30 orang misalnya. Setengahnya pada batuk pilek pada nggak masuk. Itu banyak banget ya Bu ya. Banyak banget. Memang lagi tinggi kondisinya, kasusnya lagi tinggi. Terutama di musim kita yang memang lagi begini. Polusinya dapet, pancarobanya mau pancaroba lagi mau dapet. Ya jadi burden-burdennya tuh nambah semua begitu. Begitu Mbak. Oke. Terus tadi juga disebutkannya harus ini ya Dok, vaksin influenza gitu karena Betul. udah pasti itu karena si virus influenza itu tadi ya bukan virus COVID lagi ya. Nah jadi gini, virus itu sebenarnya banyak banget Mbak. Virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran nafas tuh banyak banget. Bisa ratusan kali, bisa puluhan atau ratusan, banyak banget. Tetapi yang bisa diidentifikasi kemudian paling banyak secara epidemiologi penelitian-penelitian yang banyak itu adalah beberapa sebetulnya. Misalnya contoh influenza, parainfluenza, rhinovirus, enterovirus dan lain-lain. Itu sebenarnya puluhan, nggak sampai bisa dipersempit kira-kira ini yang paling banyak. Tetapi ternyata kita bisa lihat dari sejarah juga, influenza itu merupakan salah satu virus yang bisa menyebabkan, ingat nggak sih kita pernah ada apa tuh namanya? Belum pandemi sih waktu itu yang swine flu itu kan influenza H1N1. Kemudian kalau yang si MERS itu kan waktu itu kan coronavirus juga. Diidentifikasilah virus-virus yang kira-kira dia kalau misalnya kena itu, dia tuh kesakitannya tinggi, kalau berat kematiannya bisa tinggi. Kayak COVID itu kan kemarin kesakitannya tinggi, kematiannya juga tinggi. Dari virus-virus yang itu, maka dibuatlah vaksinasi. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah karena influenza dikatakan, dia kan dari sejarah tuh pandemi flu itu kan udah kita dari sejarah juga udah belajar ya ada gitu. Karena kesakitannya tinggi dan kematian tinggi ada salah satu vaksinnya adalah influenza. Tapi nggak cuma itu aja gitu. Tapi masih banyak vaksin-vaksin lain sebenarnya virus-virus lainnya juga banyak. Itu tadi ya vaksinnya ya Dok ya, vaksin influenza untuk terus diikuti oleh anak-anak, bayi maupun balita gitu ya. Terus jadi sama vaksin juga influenza iya dari anak sampai dewasa sampai tua juga sampai sekitar ini juga. Ya Mbak ya Mas ya, yuk kita vaksin habis ini. Tapi kalau ada alergi gimana nih Dok? Baik, anaknya alergi oke. Ada alergi masih boleh Bener vaksin nih. influenza? Oh, kalau dia nggak alergi terhadap komponen vaksin, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia nggak ada anak alergi terhadap komponen vaksin ya itu harus hati-hati. Taunya gimana? Pasti kasih vaksin dia alerginya muncul, reaksi anafilaksis kita bilangnya muncul. Itu kita hati-hati untuk vaksin berikutnya. Tapi kalau alergi itu suatu kata yang luas. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin alergi kalau dalam dunia saya ngomongin anak nih dan pernafasan anak, kita ngomongin alergi itu yang terkait dengan asma atau rinitis alergi. Kalau asma kan tahu ya yang kalau misalnya ada pencetus dia batuk udah gitu nafasnya sesek gitu. Udah gitu kalau rinitis alergi yang kalau misalnya kena debu dingin pagi hari gitu, debu polusi gitu dia haji berusaha meler gitu. Nah itu rinitis alergi. Pada anak-anak yang dia ada kondisi alergi tersebut, nah ternyata nih dia kalau kena ISPA lebih gampang sama kalau kena ISPA dia bisa lebih lama sembuhnya. Misalnya nih anak lain nih anak ada rinitis alergi. Sama ada anak lain enggak. Terus kena virus sama-sama nih. Yang mungkin dia enggak ada alergi bisa sembuh lebih cepat nih, misalnya 5 hari udah kelar dia urusan. Tapi yang ada rinitis alergi atau kondisi yang lain bisa lebih lama. Dikatakan bisa lebih lama. Jadi alergi itu adalah suatu kata yang luas, kita mau ngomongin yang mana alergi terhadap apa nih? Kondisi alergi apa gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter paparannya dan juga jawabannya ya tadi ya. Kayaknya sudah cukup memantik untuk diskusi kita sore hari ini. Mungkin ada beberapa teman-teman dari rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya. Monggo silakan. Oh, ada 1, 2. Oke. Yang perempuan-perempuan 2 nih, calon-calon ibu nih Dok nih. Nanti yang bakal ngurusin anak. Oke, siap dari sini dulu mungkin dari Nafila ya dari Trik Health. Selamat siang dokter. Saya ada
3 pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Bu Dwi dulu. Sebenarnya tadi kan sudah disinggung hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk agar anak mendapatkan hak kesehatan gitu ya. Tapi dok, kalau misalnya spesifik terkait tren yang sekarang terjadi, anak-anak terkena ISPA, adakah mungkin langkah konkret dalam jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi tren kasus tersebut, selain ya sebelumnya ada opsi untuk kembali sekolah dari rumah, tapi kan mungkin itu dinilai tidak efektif dan membuat pembelajaran anak tertinggal gitu ya dok. Ya Bu. Nah kemudian untuk Dokter Madeline ada 2 pertanyaan. Yang pertama sebenarnya ada nggak sih pengobatan awal ISPA mungkin yang bahan-bahan alami yang bisa digunakan gitu di rumah sebelum mendapatkan pengobatan di layanan kesehatan. Nah kalau misalnya kita mengeluhkan gejala awal seperti batuk atau gejala-gejala lain mengarah ke ISPA, itu sebenarnya boleh nggak sih dok langsung diberikan antibiotik? Karena kan yang belakangan dikhawatirkan takutnya terjadi resisten antibiotik itu dokter. Nah itu bagaimana supaya nantinya obatnya tercegah tidak lagi efektif gitu, yaitu yang ditakutkan. Yang kedua mungkin terkait data tadi dokter sebutkan ada 2 balita meninggal setiap menitnya karena pneumonia di dunia. Nah kalau misalnya data dari IDAI sendiri di Indonesia sebenarnya ada nggak sih dokter trennya itu kalau perbandingannya di sini seperti apa? Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab dulu atau satu pertanyaan lagi dokter? Ibu langsung jawab aja dulu kali ya? Oke. Iya, yang pertama ini ditujukan untuk Ibu Murwani terkait ini kan anak-anak yang kena ISPA. Ada langkah konkret gak Bu dari pemerintah untuk jangka panjang, karena kan kalau BMKG ini bilangnya nanti sampai Desember kira-kira nih bakalan cuacanya seperti ini terus gitu, walaupun sudah dilakukan rekayasa cuaca atau yang lain-lain ya, terkait untuk mengurangi tren kasus ISPA tersebut gitu Bu. Monggo Ibu. Ya terima kasih nih Mbak siapa dari Detik ya. Jadi begini, memang untuk mencegah ya, kita preventif supaya anak-anak tidak terkena penyakit secara umum dan juga khususnya ke ISPA ya. Jadi dokter sudah menyampaikan bahwa ISPA itu kalau di balita ya dok, itu sangat luar biasa bahayanya. Karena saya ngalami dok, jadi ketika punya anak kecil itu ketika umur masih 0 sampai 5 tahun, saya harus bolak-balik bawa anak saya, kebetulan prematur dok, jadi takut prematur itu yang ditakutkan fungsi paru-parunya nggak berkembang begitu ya. Terus kebetulan ada juga punya asma, punya bakat alergi, jadi ini yang mesti dijaga bagaimana, langkah pemerintah apa. Jadi kalau kita di KPPA sendiri tentu kita akan melakukan preventif dengan cara memberi kepada keluarga khususnya, keluarga memberi pola asuh yang benar dengan peningkatan gizi, memberikan gizi yang baik kepada anak. Kenapa? Karena gizi itu setidaknya ketika kita memberikan kecukupan nutrisi kepada anak, itu akan memberi daya tahan tubuh lebih daripada anak-anak yang tidak mempunyai gizi yang cukup. Nah oleh karena itu pola asuh itu menjadi penting terkait dengan apa yang harus dikonsumsi oleh anak sesuai dengan tingkatan umur dan kebutuhannya. Nah di samping itu juga bahwa bagaimana pola asuh di keluarga itu juga melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tadi dokter juga menyampaikan membiasakan anak untuk cuci tangan setidaknya dari luar, dari selesai bermain, dari selesai aktivitas apapun itu dibiasakan untuk cuci tangan. Nah itu untuk mencegah supaya kita tidak terkena penyakit. Nah kemudian yang kedua bahwa kita juga menghimbau kepada masyarakat. Masyarakat ini siapa? Masyarakat ini bisa dunia usaha, masyarakat juga dunia industri, juga ekosistem yang ada di situ. Nah ini menjadi penting karena kalau keluarga sebagai unit terkecil itu sudah melakukan perubahan-perubahan dalam gaya hidupnya, maka harus ditunjang oleh ekosistem yang ada, masyarakat itu. Dunia industri juga harus, amdalnya bagaimana.
Jadi dia harus juga memenuhi kriteria kesehatan lingkungan itu. Jadi kalau nggak boleh membuang asap di lingkungan perumahan ya jangan buat pabrik di situ. Kalau nggak boleh membuat daerah itu menjadi berasap, ya jangan ada tempat untuk merokok di situ ya. Jadi ini yang harus disiapkan oleh semua. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan berbagai langkah ya, terutama melalui tadi ada Puspaga. Jadi Puspaga itu lewat unit yang terkecil dulu dari RT, RW, kelurahan, kita sama-sama mengajak bagaimana melalui hidup sehat itu supaya anak mendapatkan hak kesehatannya. Pertama juga mengajak kepada ibu-ibu, tadi ASI sudah disinggung oleh dokter juga ya, pemenuhan ASI itu penting karena apa? Itu adalah gizi yang paling banyak nutrisinya bagi anak yang baru belajar hidup. Jadi anak usia 0 sampai 6 bulan ini kan baru belajar hidup. Jadi dia harus dipenuhi gizinya di situ supaya dia benar-benar mendapatkan kualitas nutrisi yang baik. Yang baik itu ya dari ASI itu ternyata banyak penelitian menyampaikan ASI itu paling baik, gizi yang harus didapat oleh anak-anak. Nah, rokok itu dapat menyebabkan berbagai macam selain penyakit ISPA, rokok juga menjadikan anak menjadi stunting. Karena apa? Ketika keluarga itu mengkonsumsi rokok, maka dia akan menghabiskan uang yang seharusnya buat beli nutrisi yang bergizi itu habis untuk beli rokok. Nah, ini pola-pola hidup sehat ini kita ajak lewat Puspaga, pusat pelatihan keluarga untuk memperbaiki gaya hidup. Jadi gaya hidupnya ya gaya hidup yang sehat. Nah, di sekolahan kita juga mengajak sekolahan supaya sekolahan itu juga menyiapkan kantin yang sehat. Kantin yang sehat itu yang tadi ya tidak boleh ada rokok di situ. Tidak boleh ada zat-zat yang berbahaya. Zat yang berbahaya apa? Misalkan di dalam lingkungan kantin itu ya kursinya jangan dicat dengan cat yang ada merkurinya. Di dalam kantin juga enggak boleh ada minuman yang kadar gulanya melebihi dari 4 sendok sehari ya. Kalau menurut Undang-Undang Permenkes ya, Dok. Itu kita terus kampanyekan lewat SRA itu, Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah, demikian juga di lingkungan yang lain di Puskesmas, pelayanan pelayanan ramah anak di Puskesmas ya. Jadi kalau di Puskesmas ya dokternya juga harus memberi ruang yang cukup untuk anak-anak, jangan ada orang merokok di situ. Namanya Puskesmas. Untuk hidup sehat, di situ orang pada ngerokok, aduh ini nanti malah bener namanya rumah sakit ya Dok, jadi orangnya sakit semua. Jadi setidaknya itu sudah mengurangi polusi untuk orang-orang yang bukan perokok aktif. Jadi setidaknya anak punya haknya untuk menghirup udara yang bersih di situ tanpa asap rokok. Termasuk juga di lingkungan umum. Di mana lingkungan umum tuh? Di public area, di tempat-tempat shuttle bus, kemudian di tempat-tempat stasiun, terminal, terus tempat-tempat umum. Itu juga harus diminimalisir untuk asap-asap rokok, zat-zat yang berbahaya tadi ya. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan NGO yang punya concern terhadap penggunaan zat-zat berbahaya. Jadi jangan sampai area publik itu penuh mengandung zat-zat kimia yang mengandung merkuri tadi. Nah, ini juga bagian dari itu tadi. Nah, di samping itu juga kita mengajak anak-anak kalau sudah situasinya seperti ini kan nggak bisa sebentar ya. Kita mengajak anak-anak kampanye yang dilakukan ya selain lewat tadi SRA dan sebagainya, pelayanan ramah anak di Puskesmas, kemudian Puspaga. Kita juga mengajak anak-anak supaya anak-anaklah yang mempelopori, mengajak teman-teman yang lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri tadi ya, termasuk merokok, termasuk melakukan itu tadi membakar sampah. Jadi kita sudah harus mengurangi ya kebiasaan-kebiasaan
dalam kondisi yang seperti ini kan kebiasaan kita. Kalau teman-teman jalan-jalan di Jakarta, ya di kampung-kampung perkotaan maupun di pinggir-pinggir kota, itu kebiasaan kita itu membakar sampah. Sudah kondisinya seperti ini, membakar sampah, gimana? Apa enggak tambah sesek nafas kita? Kalau sesek aja masih kita bisa pergilah dari tempat pembakaran sampah, tapi kalau terjadi sampai kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan, ini menjadi menjadi yang tidak kita inginkan. Nah, kampanye kita adalah bagaimana mengajak anak terutama ya bahwa sampah dapur, sampah-sampah rumah tangga itu bisa didaur ulang. Tadi sudah saya sampaikan kalau sampah dapur itu berupa kulit, misalkan kulit mentimun, potongan sayur-sayuran nggak dipakai, jadi kan itu ekoenzim. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat bagaimana cara menggunakan ekoenzim itu ya, selain kita mengurangi bahan-bahan kimia, itu juga bisa membersihkan udara. Jadi ini kebetulan saya juga sudah melakukan ya, ternyata benar ekoenzim yang kita gunakan itu secara tidak langsung bisa mengusir kecoa, bisa mengusir semut dari kamar mandi. Itu kalau kita menggunakan ekoenzim untuk membersihkan lantainya, itu tidak akan ada kecoa di kamar mandi kita. Coba deh, nanti kalau teman-teman mau kapan-kapan saya bawain, kebetulan saya membuat ekoenzim ngajak anak-anak di rumah ya. Jadi limbah sayur-sayuran itu kita kumpulkan dalam satu ember gitu ya, nanti dikasih molase, dikasih ini, terus kita tutup biasanya 3 bulan, ditanggalin 3 bulan, setelah 3 bulan itu bisa digunakan untuk nyuci baju. Kalau nggak mau pakai deterjen ya pakai baju itu untuk nyuci baju, direndam dulu bersih, baju putih itu bisa bersih. Jadi ini setidaknya mengurangi yang tadi zat-zat kimia, terus kemudian juga belajar untuk hidup sehat, termasuk rokok dan sebagainya. Dan yang paling penting itu tadi, bagaimana anak-anak tercukupi gizinya supaya daya tahan tubuhnya kuat ya, dan tidak gampang terkena penyakit. Nah, kalau keluar ya kita biasakan dulu pakai masker. Jadi masker itu tetap berguna untuk meminimalisir dalam situasi yang kurang bersahabat ya, udara yang kurang bersahabat ini, setidaknya kita tidak terkena ISPA. Jadi yang disampaikan Dr. Medlina tadi benar. Kenapa kemarin di sekolah anak saya itu diistirahatkan dengan BDR ya. Itu benar Dok. Jadi hampir separuh kelas itu semuanya kena ISPA. Jadi langsung itu seminggu BDR. Jadi seminggu itu BDR. Seminggu itu belajar dari rumah Dok. Jadi gak tahu saya kena batuk-batuk karena anak saya atau anak saya kena dari saya, ini yang gak ngerti nih Dok. Itu makanya ini yang harus terus dilakukan. Nah, pemberian vitamin C saya kira juga perlu ya, supaya anak-anak juga daya tubuhnya menjadi kuat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, baik, sudah menjawab ya tadi ya Nafilah dari Detik Health. Kemudian juga ada yang kedua dan ketiga, ini ditujukan kepada Dr. Madeline ya. Saya izin menjawab ya Mbak. Siap. Oke. Saya. Tapi tadi saya sebagai intermezzo nih, saya jadi tertarik nih belajar ekoenzim nih Bu ya. Jadi pengen tahu saya, nanti itu adalah undangan berikutnya di sini bikin ekoenzim sama-sama. Terus intermezzo kedua nih, saya tadi takjub banget loh Mbak ngelihat Mbak Vila dari detik.com ya. Bisa loh ya Mbak sambil ngeliatin, sambil ngetik gini. Kalau saya mah kayak gitu pas dilihat nulis apaan sih nih orang gak jelas banget. Wah hebat memang kalau wartawannya yang beda nih. Koordinasi tangan, pendengaran, mata semua. Keren banget. Oke, saya jawab ya. Siap. Hebat ya, ya ampun luar biasa banget sih Pak ya. Semuanya tuh bisa, terkoordinasi dengan sangat baik. Tuntutannya udah. Nah baik, untuk menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Vila. Pertama adalah apa yang bisa dilakukan apabila sudah ada gejala demam batuk pilek baru awal, apakah kita perlu langsung kasih obat? Memang bisa tidak kita berikan, maksudnya gini. Utamanya pentingnya adalah kalau misalnya kita lagi sakit gak enak badan gitu ya, atau anak-anak sakit gak enak badan, pastikan cairan tubuhnya cukup. Cairan tubuhnya cukup dengan minum biasanya. Jadi kita pastikan minumnya baik, minumnya cukup.
minum air hangat misalnya, yang tidak sedingin es misalnya kayak gitu, pastikan minumnya baik satu. Yang kedua, memang banyak penelitian sebenarnya beberapa herbal itu bisa. Cuma nanti saya mesti pastikan lagi herbal yang mana ya. Tetapi yang pernah saya baca madu itu sebagai salah satu dalam tata laksana untuk batuk itu bisa diberikan madu. Nah yang lain saya yakin pasti ada. Cuman mesti saya lihat lagi, saya intip lagi apa saja, mungkin kita bisa sama-sama intip. Terus kemudian apakah langsung perlu dikasih antibiotik ya? Jawabannya tidak. Kenapa? Tadi kita lihat penyebab dari ISPA itu bisa virus, bisa bakteri. Kebanyakan malah kalau awal-awal itu kita bisa lihat virus paling banyak. Kalau begitu untuk diberikan antibiotik tidak perlu. Kalau penyebabnya kita pikirkan virus. Apa sih kalau misalnya dia virus, apa pengobatannya? Cairan yang cukup, nutrisi yang cukup, kemudian simptomatik. Simptomatik itu jika nanti demam yang mengganggu kita kasih penurun panas, jika nanti dia batuk yang mengganggu kita kasih obat batuk, jika dia pilek yang mengganggu kita kasih obat pilek. Simptomatik. Simptomatik itu sesuai gejala yang ada. Tetapi pada saat tidak perbaikan atau bahkan oleh tenaga medisnya dicurigai ada bakteri di sana, kemungkinan ini bakteri ini udah bukan virus lagi nih, atau dari gejala awalnya saja mungkin sudah bisa tentukan ini kayaknya bakteri. Bisa diberikan antibiotik tetapi tentu sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Alasannya apa? Betul kata Mbak Vila tadi, untuk mencegah terjadinya kekebalan atau resistensi kuman. Kalau kita pakai antibiotik sembarangan, tentu nanti akan mudah resisten, akhirnya pada saat kita butuh benar itu udah gak bisa dikasih lagi. Jadi memang hati-hati dalam pemberian antibiotik, kami di tenaga medis juga selalu diingatkan untuk memberikan antibiotik yang sesuai. Tidak bior-bior, apa saja indikasinya kita harus sesuai. Semoga bisa menjawab. Ada yang belum dijawab gak ya Mbak Vivi? Satu lagi yang terkait ini dok, yang ketiga. Ini yang tadi data, data ya, dua dari IDAI, Ikatan balita. Dokter Anak Indonesia. Baik. Jadi kalau data itu kami juga dari IDAI kami mengacu pada yang dipunyai oleh Kementerian Kesehatan. Kami mengumpulkan dari Kementerian Kesehatan juga, tetapi data kami selaras dengan Kementerian Kesehatan. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia apakah kita publish data khusus? Tidak, karena pengumpulan data kami lebih lengkap itu di Kementerian Kesehatan. Berapa sih kalau di Indonesia angka pneumonianya, itu ada datanya di Kementerian Kesehatan. Saya bisa kasih Mbak Vila karena saya tidak ingat di dalam kepala saya saat ini, tapi saya bisa kasih nanti ngelihatnya di mana dan data-datanya ada di mana. Gitu. Gitu ya, berarti masih disimpan, nanti akan di-share lagi oleh Dr. Madeline terkait data dari yang 2 meninggal tadi ya dok ya, yang selaras di. Tapi kalau itu di global ya itu di WHO juga bilang kayak gitu. Pneumonia itu penyakit mematikan pada anak. Siap. Jadi memang angkanya begitu gitu. Dalam 1 menit bisa ada 2 yang meninggal nih di dunia. Ya di seluruh dunia inilah gitu. Nah segitu beratnya kalau seorang anak kena pneumonia dengan angka yang mortalitas yang tinggi. Di Indonesia gimana? Di Indonesia nanti kita lihat sama-sama deh. Okay. Tapi sama-sama saya juga kalau data itu Kementerian Kesehatan dengan dinkes-dinkesnya itu dia mengumpulkan data lebih komprehensif biasanya. Jadi saya juga ngacunya ke sana. Oke, siap. Berarti emang nggak menular ya dok ya pneumonia itu ya? Pneumonia, nular banget. Nular ya, nular. Ya, pneumonia nular. Yang namanya infeksi saluran nafas akut gitu ya, infeksi ISPA itu nular. Nular dari rinitis tadi yang dari hidung, tenggorok segala macam yang tadi rinitis, sinusitis, tonsilitis, faringitis, pneumonia, bronkiolitis segala macam asis tadi itu nular. Kenapa? Karena sebabnya adalah virus atau bakteri yang kalau misalnya batuk, virus kumannya kehirup, dia dihirup orang-orang lain dan dia bisa menyebabkan kesakitan juga pada anak itu gitu. Jadi itu nular. Yang kita omongin di sini nih itu nular. Kecuali tadi alergi ya tadi yang. Kalau alergi kita ngomongnya lain lagi. Nanti boleh diundang lagi kita ya ngomongin alergi. Boleh. Oke, itu tadi penjelasan dan juga pertanyaan dan juga jawaban ya dok ya dari Ibu Amurwani dan juga dari Dr. Madeline. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya lewat mungkin nanti akan ada doorstop biasanya wartawan
maunya secara personal gitu ya dok ya, nanti ke Ibu Amurwani ataupun ke Dr. Madeleine. Kita juga nanti akan mengadakan lagi ya media talk pada minggu-minggu selanjutnya, dan untuk media talk hari ini waspadai ISPA pada anak dan juga keluarga kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di sini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau nama. Terima kasih dokter, terima kasih Ibu Terima kasih Marwani. Mbak. Dah, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak dan Mas semua.